itu kalau seandainya ada yang mau menguji, tetapi kadang-kadang kan waktu itu ada waktu tertentu itu pasti datanya agak menjadi outlier. Contoh, kalau ini dikeluarkan waktunya, apakah tetap dibilang sebagai time series? Tidak. Oh, halo kawan Ricci, balik lagi bersama saya Ricci Wijaya di YouTube channelnya saya sendiri. Dan kali ini masih kita bahas mengenai restock. Semoga dengan apa yang kita bincang-bincangkan selama segmen restock ini akan memperkaya wawasan kawan-kawan semuanya. Nah, di segmen restock kali ini kita akan bahas mengenai statistik. Ini penting sekali untuk teman-teman, biasanya untuk sarjana, untuk magister, dokter, bahkan untuk para ilmuwan, dosen, dan lain sebagainya. Hari ini saya ditemankan oleh kakak cantik. Halo. Ada Kak Nur Hayati. Halo Kak Nur. Halo Bapak. Halo, apa kabar kakak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kakak Nur ini, kalau boleh dibilang, itu dewanya statistik di FEB Sakti. Enggak juga ya. Jadi kalau ada apa-apa tuh pasti ngobrol dan nanya-nanya sama Kak Nur. Ya kan, Kak? Insya Allah dibantu. Apanya? Kalau tanya-tanya Kok tanya-tanya? berkaitan dengan statistik ya dan pengolahan data. Gratis tuh? Untuk konsultasi selalu gratis. Oh, selalu Selalu gratis. Yakin? Yes. Oh, tapi setelah itu? Kita lihat nanti. Karena boleh kita ngobrolnya dengan tatap ke sini? Boleh. Boleh. Oke, gini ya. Apaan? Apa nih? Apanya gini? Karena mungkin udah lama nih di bidang pengolahan data, ngomongin masalah data dan sebagainya. Apalagi mungkin bisa dikatakan 5 tahun belakangan ini kita ngomong big data, data analisis itu yang luar biasa dan semua orang membicarakan mengenai big data. How to get data mereka dan mereka bisa manfaatkan data itu semaksimal mungkin. Tapi kita nggak akan bahas ke sana karena hari ini kita bahasnya tujuannya untuk bantu kawan-kawan kita mungkin yang masih belum tahu data itu apa sih sebenarnya. Terus kenapa data itu harus diolah? Nah, bisa nggak diceritain? Boleh. Kakak jangan terkesima dong data ya. Kirain belum selesai pertanyaannya. Jadi data Oke, itu apa oke. sih sebenarnya yang dimaksud dengan data? Oke, data itu merupakan komponen Pak yang penting dalam kita menyelesaikan sebuah kasus di dalam statistik. Kalau kita nggak punya data, kita nggak akan bisa menyelesaikan kasus itu. Kasus. Jadi pertama kali yang harus kita miliki adalah kita harus punya data dulu nih. Nah, yang harus kita pahami data itu bagaimana cara kita mengambilnya, kemudian jenis-jenis data seperti apa. Nah, itu harus kita pahami dulu Pak di awal. Intinya data itu merupakan komponen yang penting untuk kita menyelesaikan masalah yang ada di dalam statistik. Oke, komponen penting dan bentuknya seperti apa sih? Apakah data itu sifatnya angka atau justru yang non-numerik juga termasuk data? Oke, berarti kita harus pelajari dulu nih Pak Ricci, data. Boleh panggil jangan bapak nggak? Apa nih mau dipanggilnya nih? Mas, Abang. Atau panggil nama aja boleh. Oke, panggil Bapak aja ya, udah biasa. Nanti tiba-tiba manggil yang lain kan bingung ya. Panggil sayang gitu. Ya. Oke, jadi gini Pak Ricci, kalau kita balik ke dasar dari data itu sendiri, pada dasarnya data itu nanti terkelompok menjadi beberapa jenis. Oke. Ada berdasarkan periode waktunya, ada berdasarkan sifatnya, ada berdasarkan cara pengambilannya. Oke. Kalau berdasarkan periode waktunya, nanti data terbagi menjadi 3. Apa tuh? Ada data time series, Time series. ada data cross section, dan ada data panel atau pooling. Nah, tunggu dulu. Oke. Time series itu namanya time dan series berarti berurutan. Yes, berarti periode waktunya berurut, Pak. Berurut. Periode waktu itu tidak harus selalu tahunan. Ah. Bisa harian, bisa mingguan, bisa kuartalan, Bisa semi-annual. menitan juga per menit. Bisa saja. Bisa. Tapi Contoh yang kayak saham. Ah, Saham itu kan ada yang dilakukan per menit ya, ada transaksinya gitu. betul. Nah, Itu bisa intinya, digunakan. ya intinya dia itu harus beruntut periode waktunya, tidak boleh terpotong. Oke. Contoh misalnya dalam harian, di bulan Desember 31 hari, ya berarti nggak boleh ada data yang terpotong. Tetapi selain periode waktunya beruntut, objeknya hanya satu. Oh, time series ini objeknya satu, Tapi periode waktunya lebih dari satu. periode waktunya lebih satu. Misal kita ngomong tadi kalau ngomong saham nih, saham, misalnya saham bank tertentu lah ya, saham ABC misalnya.
Terus kita mau olah data terkait menggunakan datanya berarti untuk saham ABC dari bulan Januari sampai bulan Desember. Itu time series. Time series berarti periode waktunya bulanan. Bulanan. Bisa juga harian. Oke. Nah, gitu. Jadi yang penting periode waktunya itu beruntut. Nah, tidak- datanya berupa apa? Bebas. Bisa harga sahamnya, bisa return-nya, bisa dari capital market, apa sih? Ya, capitalization market-nya gitu ya. Intinya adalah datanya boleh apa saja, tapi cara pengambilannya itu periode waktunya tidak boleh terputus. Oh. Tadi kembali lagi ya, periode waktu tidak hanya tahunan, bisa tadi harian, bisa juga mingguan, bisa juga bulan. Objeknya satu. Objeknya satu. Berarti kalau lebih dari satu nggak bisa masuk time series dong? Enggak, berarti sudah lebih dari satu. Kalau sudah lebih dari satu objeknya, tapi periode waktunya cuma satu, itu namanya data cross section. Data cross section. Ya. Objeknya lebih Dari satu. lebih dari Tapi satu. periode waktunya hanya satu. Oke. Itu berarti Kali ini podcast saya berat ya. Kok jadi saya ikutan mikir juga gitu. ya, karena harus dipahami. Nanti kalau kita salah ngambil datanya, pasti kan akan tidak benar kemudian. Iya, berikutnya. iya, betul. Oke, kembali lagi tadi Pak Ricci, kalau tadi periode waktunya hanya satu, tapi objeknya lebih dari satu, tadi kan saya katakan itu jenis data yang cross section. Lalu kalau periode waktunya lebih dari satu, objeknya lebih dari satu, apa? Berarti itu data panel. Ibu jangan Kan? ini deh ya. Jangan kayak ayo apa? Jangan mau coba menguji saya, jangan ya. Itu berarti gabungan antara data time series dengan data cross section. Oke. Kalau itu lebih dari satu Oke. waktu tertentu sama objeknya, Betul. maka pakainya data panel. Panel atau pooling data. Atau pooling data. Pooling itu di pool lalu dikeliling. Atau pooling. Oke. Nah, kalau misalnya nih, tadi kan kita udah nggak tahu time series-nya seperti itu. Kalau seandainya ada yang mau menguji, tetapi kadang-kadang kan waktu itu ada waktu tertentu itu pasti datanya agak menjadi outlier. Contoh, kalau dalam kegiatan bisnis, pasti ada salah satu waktu tertentu dipengaruhi dengan kondisi tertentu. Ngomong masalah politik misalnya, pas pemilu. Kalau ini dikeluarkan waktunya, apakah tetap dibilang sebagai time series? Tidak. Oh, tidak. Data time series tidak boleh membuang data yang outlier. Kalau dibuang, berarti waktunya ada yang terpotong. Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau dimasukkan, Oke. itu kan pasti akan apa ya? Ibarat kata kan datanya tuh yang tadinya Mengacaukan distribusi. Iya. Oh, mengacaukan Distribusi. distribusi. Oke. Ya, Pak Ricci, di dalam ekonometrika nanti ada yang namanya pemodelan. Model tuh yang cekrek-cekrek. Tadi gimana? Maksudnya? Pemodelan, artinya gini Pak Ricci, untuk kasus-kasus seperti itu ada treatment yang bisa kita lakukan Pak Ricci. Salah satunya menambahkan variabel dummy. Nih, model bukan cuma model semua nih treatment ya. Model dalam statistik juga di treatment. Salah Ada satunya dummy. adalah menambahkan variabel dummy. Di tahun-tahun yang kita anggap itu adalah ekstrim, bisa kita berikan angka 1, lainnya 0. Nah, itu akan membuat data lebih smooth. Tapi itu terlalu jauh kalau kita bahas di sini ya Pak Ricci ya. Oke. Tapi intinya, kalau adik-adik menemukan data yang seperti itu, jangan dibuang gitu ya. Tapi dilakukan treatment dengan menambahkan variabel dummy salah satunya. Oke, berarti kita bahas sampai dengan 3 jenis data tadi aja ya. Time series, cross section, sama data panel. Nah, itu kalau berdasarkan periode waktunya. Periode Pak. waktu. Nah, apalagi nih berdasarkan apa Kalau lagi? kita kulik lagi data itu apa ya? Nah, berarti kita harus melihat lagi ada data berdasarkan sifatnya. Oh, Ada data kuantitatif dan Ada ada data data kualitatif. kualitatif. Tadi yang kayak Pak Ricci bilang, Kakak Nui boleh nggak kalau datanya tidak dalam bentuk angka? Boleh Pak. Dalam statistik ada yang namanya data kualitatif. data kualitatif. Data yang pada dasarnya tidak dalam bentuk angka, Oke. tapi supaya bisa kita olah ke dalam statistik harus kita paksa ke dalam bentuk angka, Pak. Jangan dipaksa dong. Ya, karena harus Pak. Statistik itu cuma bisa baca di situ di angkanya. Cara memaksa dia untuk jadi angka itu seperti apa? Dengan- Ada metodenya nggak? Ya dengan mengcoding saja. Mengcoding. Misal, jenis kelamin. Heeh. Masih 2 ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah masih laki-laki dan perempuan ya adik-adik ya. Oke. Misalnya 1 itu laki-laki, 2 itu perempuan. Iya. Boleh nggak dibalik-balik? Boleh. Nanti kita Nggak buat boleh laki-laki tetap yang pertama. untuk coding. Oh, itu coding. Oh, iya. Asal konsisten ya. Ah. Misal, Kakak Noy aku nggak suka yang perempuan 2, yang perempuan 1, boleh nggak? Boleh aja. Asal adik-adik waktu mengcodingnya itu konsisten sampai akhir bahwa 1 itu adalah perempuan, 2 itu laki-laki. laki-laki. Gitu. Oke.
Tapi tidak semua boleh seperti itu ya Pak. Nanti kalau kita belajar lagi ada yang namanya variabel, ada berdasarkan skala pengukurannya. Oke. Dalam mengcoding data-data yang sifatnya kualitatif tidak boleh sembarangan. Harus ada tingkatannya, tapi nanti tergantung variabel itu skalanya terkategori dia apakah data variabel nominal, ordinal, interval atau rasio. Tapi Nah, panjang tuh ntar. Iya, tapi ini contoh nih yang sering juga dilakukan oleh teman-teman yang di luar bukan manajemen keuangan aja ya. Kalau manajemen keuangan kebanyakan memang mereka ngambil datanya data primer. Nah, itu sudah tersedia. Data sekunder. Itu data-data yang sudah tersedia, tinggal dipakai dan paling nanti tinggal berkata tuh disamakan ya. Apa sih bahasanya itu kan Nur, misalnya ada yang pakai total aset itu kan jumlahnya besar. Ada yang itu kan namanya apa istilahnya itu? Ditransformasi. Ditransformasi. Dalam bentuk logaritma. Nah, tapi bukan ke sana arahnya. Arahnya tuh gini. Kalau misalnya dia sifatnya adalah kuesioner. Kuesioner kan pasti kan nanyain pendapat orang. Pendapat orang itu kan kadang ada yang pakai skala Likert yang mulai dari 3 sampai dengan banyak ya, ada yang 11, 7 dan lain sebagainya. Nah, itu gimana tuh caranya? Oke. Itu juga sama dikuantitatifkan juga? Yes, harus ingat statistik itu pada dasarnya pada saat mau diolah itu harus ada dalam bentuk angka. Jadi data-data yang tidak dalam bentuk angka awalnya harus kita paksa ke dalam bentuk angka. Misal, kita menanyakan persepsi orang. Bagaimana persepsi Anda terhadap sebuah pernyataan? Iya. Di mana nanti jawabannya dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Biasanya itu akan kita coding 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 misalnya cukup atau netral, 4 misalnya setuju, 5 sangat setuju. Oke. Ya memang harus kita kuantitatifkan seperti itu untuk data-data yang primer. Oke. Nah, itu perlu ngomongin data loh. Iya. Panjang dan seru sebenarnya. Terus kalau apa lagi Kak? Selain dari 2 tadi apa? Ada lagi yang terakhir cara pengambilannya. Cara pengambilan tadi. Yang tadi ya? Data primer Dan dan data sekunder. Data pintar. Iya. Bedanya apa? Paling gampang gini. Datanya diambil langsung pada sumbernya ataukah pada pihak tertentu atau badan tertentu. Oke. Kalau kita langsung nanya misalnya Pak Rice apa kabar? Baik. Umurnya berapa? Warna kesukaan. 27, Wah. biru. Nambah 10 tahun ya. Kemudian warna kesukaannya apa, makanan kesukaannya apa, Pak kira-kira pemandangan hari ini indah sekali menurut Bapak gimana? Setuju atau sangat tidak setuju seperti Sangat itu? setuju. Berarti saya menanyakan langsung ke Pak Rici, itu berarti data primer. Nah, kalau misalnya nggak ketemu langsung, tapi lewat secari kertas, itu termasuk data primer juga? Selama yang jawab langsung Bapak, primer. Oke. Tapi kalau saya menanyakan mengenai Bapak ke asistennya Bapak, berarti bukan primer lagi, itu sudah sekunder. Oh, itu sekunder. Dan kalau bisa data yang sebenarnya kan data laporan keuangan itu kan langsung dibuat oleh perusahaan. Tapi sebenarnya bukan perusahaan yang buat sih. Betul. Iya kan? Tapi kan dari tim yang membuat laporan keuangan. Lalu disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Sehingga itu adalah data sekunder. Kecuali kalau kita ingin bertanya langsung ke manajer keuangannya. Kalaupun menanyakan ke manajer keuangannya, tapi bukan itu data yang kita ambil sendiri, kita hitung sendiri, tetap data sekunder. Kecuali Bapak ngitung sendiri, misalnya ngitung ruangnya, Bapak cari tuh datanya, Bapak liatin tuh. Berarti kalau dilakukan sama audit, para auditor baik internal sama audit eksternal itu mereka melakukan kayak metode data primer juga ya? Karena melakukan perhitungan sendiri, dicek sendiri. Bisa jadi seperti itu. Oke. Siap. Nah, Kak, nanti kita akan bahas nih mengenai pengolahan data dan lain sebagainya. Banyak nih sebenarnya mau kita. Udah ternyata seru juga ya ngomongin data. Ngos-ngosan. Nah, saya takut nanti kalau sudah jadinya mahir, kan kakak akan kehilangan lapangan pekerjaan. Gak apa-apa sih. Serius, senang. Tapi buat teman-teman semuanya yang pengen juga tanya-tanya mengenai apa sih jenis data, saya lagi bingung nih Kak. Sebenarnya skripsi saya, tesis ataupun disertasi saya itu menggunakan data apa yang tepat dan sebagainya. Kadang-kadang mereka suka bingung ya. Atau saya ikut dulu dengan referensinya sebelumnya. Bahwa penelitian sebelumnya ya pakainya ini. Nah, kadang-kadang kan ini nggak semuanya dijamin benar. Tidak semuanya juga pembimbing mengiyakan bahwa apa yang tertulis dan dilakukan oleh para peneliti di luar sana itu bisa kita aminkan. Setuju ya Kak ya? Ya. Karena semua orang pasti punya caranya sendiri-sendiri, metodenya sendiri-sendiri ya. Punya referensi sendiri-sendiri lah. Yang penting tuh ada dasarnya. Yes, harus ada dasar. Harus ada dasarnya. Jadi silakan tinggalkan komen teman-teman semuanya ya. Nanti di kolom chat, apapun yang mau ditanyakan nanti akan dijawab sama Ibu Nur Hayati. Nanti kalau teman-teman juga pengen
mendapatkan informasi lebih lanjut, tunggu part-part berikutnya. Saya akan kasih bocoran kemana kalian bisa menghubungi Bu Nur Hayati. Terima kasih banyak untuk part pertama. Mungkin kita cukup sampai di sini. Sampai ketemu di segmen berikutnya. See you, bye-bye.